Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal mengenai, elektrokimia ya, dari ulangan ulangan elektrokimia. Ini bagian yang elektrolisis, dari nomor 3 hingga nomor 5. Oke, kita mulai. Di sini kita disajikan soal mengenai elektrolisis. Kalau dihadapkan seperti ini, sebaiknya kita gambar terlebih dahulu agar kita memahami ya. Ini ada ini, di sini dibilang elektrodanya adalah Ni, Ni, seperti ini, NaNO32. Dalam reaksi ini CaNO32 kali mempecah menjadi Ca2+ ditambah NO3-, 2NO3-, ada 2 kali. Dan di sini dia berperan sebagai kation dan di sini anion. Nah, kation ini dia tidak dipengaruhi oleh Ni. Jadi kita bisa lihat bahwa reaksi yang terjadi di katoda itu adalah tergantung dari kationnya ini. Kationnya ini adalah Ca2+. Ca2+ merupakan golongan 2 dan golongan 1, 2, Al dan Mn dia itu tidak beraksi di katoda, sehingga yang beraksi di katoda itu adalah air. Oke. Maka dari itu yang bereaksi 2H2O ditambah 2E menjadi H2 ditambah 2OH-. Oke. Di katoda yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Di katoda yang terjadi adalah reaksi reduksi. Nah, lalu di anoda ini dipengaruhi oleh elektroda. Ini dia tidak inert. Karena tidak inert, maka cuma ada satu pilihan, yakni elektrodanya sendiri yang bereaksi. Oke, Ni bereaksi menjadi Ni2+ ditambah 2E-. Kalau kita bisa ini, reaksi yang terjadi itu adalah 2H2O ditambah Ni ditambah Ni2+ ditambah H2 ditambah 2OH-. Oke, kuat arus yang digunakan. Nah, untuk kuat arus kita perlu mencari dulu mol elektron. Mol elektron ini bisa ditemukan dengan mencari salah satu mol ini. Jadi antara Ni, Ni2+, 2H2O, H2, 2OH. Oke. Nah, jadi dari reaksi ini kita tidak disebutkan apapun kecuali Ni ya. Ni elektroda itu sendiri. Maka dari itu kita bisa menentukan mol yang kita bisa tentukan adalah mol Ni. N sama dengan M/mR. M-nya adalah 5,9, di sini disebutkan, dan 59, 0,1 mol. Oke, ini 0,1, 0,1, dan elektronnya molnya adalah 0,2. Di sini 0,2 juga. Lalu buat tadi 0,1, 0,1, 0,2, 0,2. Oke. Sip. Jadi kita tahu bahwa mol elektron adalah 0,2 mol. Maka dari itu kita bisa mencari yang B, Ne sama dengan I kali T, I di sini arus, T di sini waktu reaksi, dan dibagi 96.500. Ini melalui penghitungan nanti ya. Ne itu adalah 0,2 tadi di bawah, I-nya itu adalah kita mau cari, T-nya 1930, 96.500. Setelah kita hitung I-nya dapat 10 ampere. Oke, lanjut. Tentukan konsentrasi CaOH 2 kali yang terbentuk. Nah, di sini kita tahu bahwa Ca itu berasal dari ion Ca di sini ya, karena
pada saat reaksi, Ca terpecah CaNO3 menjadi seperti ini, dan OH2-nya berasal dari reaksi air, reaksi, oksidasi pada reaksi reduksi pada air, ya. Maka dari itu, Ca2-nya ini kita perlu cari tahu dulu untuk berapa besar Ca2 ini dengan cara mencari mol dari CaNO3 2 kali. Di sini 500 mili, di sini 0,8 ya. Kita tinggal kalikan saja, tapi kita ingat bahwa, mencari mol melalui molaritas kita harus ganti ml-nya menjadi liter. Setengah, ini karena setengah liter, dikali 8/10 mol, ini 4, ini 10. Maka, molnya adalah 0,4 mol. Maka dari situ, ini 0,4 mol, ini 0,4, dan ini 0,8. Reaksi CaOH terbentuknya, Ca2+ ditambah 2OH-. Maka dari itu, 2OH karena ini yang lebih kecil, maka ini jadi patokan ya. Kita buat reaksinya, Ca2+ tambah 2OH- menjadi, CaOH2. Oke, nah, di sini tadi saya bilang OH2 jadi patokan. Ca2+, hanya terpakai 0,1. Dari 4 hanya terpakai 0,1 karena yang dibutuhkan memang hanya segitu. Lalu CaOH2 0,1 mol. Nah, disebutkan bahwa, larutan di atas ini adalah 500 mililiter. Nah, maka dari situ, konsentrasinya adalah 0,1 mol. Ini kita pakai, M saja. M sama dengan N/V. N 0,1, V-nya 0,5. Maka ininya adalah konsentrasi CaOH2 dalam larutan ini adalah 1/5 mol. Lalu yang kedua adalah tentukan konsentrasi CaNO3 2 kali setelah elektrolisis dihentikan. Tadi kita sebelumnya sudah tahu bahwa yang bereaksi di sini adalah ada sekitar 0,1 Ca2+ yang bereaksi. Nah, kalau misalkan ini dihentikan, maka ini akan reversi lagi. Jadi, dari 0,1 tersisa 0,3 kan. Nah, 0,3 ini akan kembali lagi menjadi CaNO3 2 kali. Maka dari itu kita perlu, mencari seberapa banyak yang tidak bereaksi ya. Oke, kita perlu cari berapa yang tidak bereaksi. Tadi yang bereaksi adalah 0,1. Maka dari situ hanya 0,3. Hanya tersisa 0,3, 0,3 apa saja, 0,3 mol. Maka dari itu ini juga turun menjadi 0,3 mol. Nah, dari ini kita bisa tentukan bahwa konsentrasi untuk jawabannya D, konsentrasinya adalah 0,3 dibagi 0,5. Perlu kita ingat bahwa dalam reaksi seperti ini volumenya tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Semua partikel tersebar merata di semua larutan. Makanya dalam setiap reaksi tetap kita bagi 0,5. Indikasi bahwa ini tetap 500 mililiter, 3/5 mol. Nah, jadi jawaban D itu adalah 3/5 mol. Dari sebelumnya 4/5 mol. Karena 1/5-nya sudah bereaksi, seperti yang kita tahu membentuk CaOH2 kali. Lalu, yang terakhir, oke, Ni di sini, NiNO32 yang terbentuk. Ni itu berasal dari yang ini ya, Ni2+ dan NO3 2 kali ini yang ini. Nah, Ni2+ yang terbentuk hanya 0,1, sedangkan 2NO3 yang terbentuk, hanya 0, ada 0,8. Maka dari itu kita pakai patokan yang terkecil,
kita akan pakai Ni2+. Kita buat reaksinya, Ni2+ ditambah 2NO3-. Jadi, Ni NO3 2 kali. Ni2+ 0,1, 2NO3 terpakai 0,2, maka NiNO3 2 kali 0,1 mol, sama seperti temannya yang ini. M-nya pun juga sama, 0,1 bagi 0,5 sama dengan 1/5 mol. 1/5 mol, 1/5 mol, ini 3/5 mol, dan ini 10 ampere, dan ini reaksi yang terjadi ya, yang garis bawah. Tidak apa? Merah, merah. Oke, ini merah. Ini reaksi yang terjadi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini ada 3 sel. Kalau seperti ini kita pertama sebelum melakukan apapun tentukan dulu bentuknya, mana katoda, mana anoda. Ini panjang terlebih dahulu, maka ini plus, ini minus. Di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus, di sini plus, dan di sini minus. Oke, seperti itu. Lalu kita diminta menuliskan semua reaksi yang terjadi. Yang pertama, identifikasi dulu mana saja yang inert. Ini inert, elektrodanya inert, ini elektrodanya juga inert, dan ini tidak inert. Nah, ini di sini katoda, anoda, katoda, anoda, katoda, anoda. Nah, tuliskan semua reaksi yang terjadi. Kita tulis katoda, ini anoda, 1, 2, 3. Oke. Di sini kita tidak tahu logam L itu apa. Tetapi pada sel kedua dijelaskan bahwa berdasarkan gas dan endapan logam L sebesar 1,8 gram logam L. Kita nggak perlu ngitung lebih jauh ya sebenarnya. Kita nggak perlu ngitung lebih jauh. Kita di sini sudah tahu bahwa logam L akan mengendap. Maka dari itu karena logam L terletak di katoda, reaksi yang terjadi itu adalah tentu katodanya L3+ ditambah 3 jadi L. Sedangkan untuk anodanya, dia nggak bereaksi. NSO4 ini tidak bereaksi. Yang bereaksi adalah airnya. 2H2O ditambah 2 H2O menjadi H2 4H+, lalu ada O2, ini ada 4 Kita cari untuk yang pertama. Di sini ada Ni, urutannya ada Ni, Ni2+, NSO4 2-. Maka dari itu tidak inert. Tidak inert dan bukan juga golongan 1, 2. Oke? Jawabannya tentu saja yang bereaksi dalam hal ini adalah katodanya. Ni Ni2+ bereaksi 2 menjadi Ni. Lalu di sisi yang lainnya, karena ini bukan inert, maka yang bereaksi Ni juga. Ni Ni2+ ditambah 2 ini SO4. Kalau ini tidak inert, maka kita langsung buat tulis yang anodanya.
Lalu yang ketiga ini inert CaCl2. Ca itu golongan 1 dan 2 ya, berarti yang bereaksi di katodanya adalah airnya, 2H2O ditambah 2-emin, ini, gas H2 ditambah 2OH-. Lalu untuk reaksi di anodanya adalah Cl2, di sini inert. Karena dia halida, maka yang bereaksi di sini adalah halida ya, Cl, 2Cl-, itu membentuk gas, nanti Cl2, karena ini gas, 2Cl-, Cl2 ditambah 2-emin, atau setara. Lalu sudah, ini reaksi yang terjadi. Lalu ditanyakan logam Ni yang terlarut di sel 1. Massa logam Ni yang terlarut di sel 1, gambar dulu. Ini disebutkan ARN-nya 59. Nah, kalau begini, kita nggak bisa langsung cari ya. Kita perlu cari tahu dulu mol minimal dari 1. Karena kalau seperti ini, tidak bisa kita lakukan apa-apa sebenarnya. Nah, kalau L, di sini ada 2 yang diberitahu ya, untuk ukuran ya. 1200 ml gas, dan 1,8 gram logam L. Logam L ini kita tidak tahu AR-nya berapa. Bahkan AR itu jadi pertanyaan di C, maka kita tidak bisa menggunakan logam L. Yang kita bisa gunakan dalam hal ini adalah gas. Gas dalam hal ini sebenarnya di soal nggak diberitahu ya. Cuman ini aslinya adalah RTP. Karena RTP, maka P sama dengan N dikali 24. Kita ubah 1200 jadi 1,2, N-nya 24. Oke, 24, 1,2 dibagi 24, maka N-nya adalah, kita hitung, 0,05. Nah, sel kedua dihasilkan gas. Yang mana yang gas? O2. Gas O2, maka dari itu O2 di sini adalah 0,05. Sehingga E-nya adalah 0,2. E untuk semuanya adalah sama. E elektron yang dihasilkan. Karena nanti akan ditransfer ke sekeliling sel. Jadi E ini akan bergerak keliling seperti ini, bergerak ke seluruh ke sekeliling sel. Maka dari itu mol elektronnya sama. Ini 0,2, ini 0,2, ini 0,2 juga, ini 0,2, ini 0,2. Maka dari itu logam I, Ni di sini kita bisa cari bahwa Ni yang terlarut itu adalah 0,1 ya. 0,1 mol. B-nya adalah N sama dengan M/AR. N-nya adalah 0,1, AR-nya adalah 59, M-nya kita tidak tahu berapa, massanya adalah 5,9 gram. Lalu C, AR logam L. Logam L di sini disebutkan bahwa dia 1,8 ya dalam hasil yang endapannya. Dia menghasilkan endapan sebesar 1,8. Di sini kita bisa simpulkan bahwa L mol yang dihasilkan adalah 0,2 bagi 3. Maka dari itu reaksi yang terjadi hasilkan 0,23 mol,
N sama dengan M per AR, N-nya adalah 0,2/3. AR-nya kita tidak tahu, namun gramnya kita tahu. AR. AR di sini sama dengan ini dikali 9, maka AR-nya 3 kali 9, 27. 27. D. Tentukan pH larutan di katoda sel 3. pH larutan. Oke, katoda sel 3. Ada H2O, 2E, 2 elektron minus, H2, dan 2 OH. Untuk seperti ini kita perlu cari OH-nya. OH-nya ada 2 min. PO kita tahu dari sini kita tahu bahwa OH yang dihasilkan di sini adalah 0,2 mol. Maka kita bisa mencari POH dengan mengurangkan log 0,2 atau kita ubah dalam bentuk notasi ilmiah 2 kali 10 pangkat minus 1. Dari sini kita ketemu POH-nya 1 dikurang log 2. Dan pH, untuk mencari pH adalah 14 dikurang POH. 14 dikurang 1 ditambah log 2, maka pH dari larutan ini adalah 13 ditambah log 2. Ini untuknya D, tentukan waktu yang digunakan dalam elektrolisis tersebut. Ini untuk E. Kita tahu bahwa mol elektronnya adalah 0,2, maka dari itu kita gunakan rumus yang sebelumnya kita gunakan, yaitu yang ini, Ne sama dengan I kali T per 96.500. Ne-nya adalah 0,2. Di sini dia menggunakan sebesar 3 ampere, akan 3 dikali T 96.500. Dari perhitungan kita bisa temukan bahwa T yang ini yang diperlukan adalah 64.033,33 sekon. Jadi mungkin sekitar berapa lama ya? Agak lama juga. Oke, kita lanjut. Suparjono mempunyai hiasan terbuat dari seng berbentuk kubus dengan panjang busuk 5 cm dan akan dilapisi dengan perak setebal 0,05 cm dengan jalan elektrolisis. Jika AR/Ag segini dan densitas perak 10,5 gram per cm, maka tentukan bahan-bahan yang digunakan. Oke, kita bayangkan dulu seperti apa ya. Yang pertama adalah dia akan seng berbentuk kubus dengan bentuk lapisi. Maka untuk selnya kita gambar di sini saja yang lebih mudah. Ada bentuk seperti ini, kubus dari seng. Ini lalu ini kita buat ininya dibuat dari seng terus dilapisi dengan perak. Karena perak tidak inert ya, maka dia akan bereaksi. Dia katodanya akan bereaksi ke sini. Jadi kita tinggal buat larutannya Ag plus, lalu Ag di sini. Jadi Ag-nya akan bereaksi dari sini, lalu Ag-nya akan bereaksi lagi dengan Zn untuk melapisinya. Ini karena Zn bukan golongan 1, 2 Al atau Mg. Maka yang bereaksi di sini adalah elektrodanya saja. Jadi reaksinya akan seperti ini. Maka dari itu katode adalah yang mengalami
oksidasi katoda yang mengalami reduksi, maka ini akan katodanya, ini anodanya. Anodanya anodanya adalah Ag, katodanya adalah Zn, elektrolitnya adalah Ag+, dan sumber arus ya ini baterai ya, sudah pasti ini baterai. Ini gambarannya, bentar, ini belum ada baterainya. Oke, ya, lalu tentukan berapa gram perak yang dibutuhkan untuk pelapisan tersebut. Nah, kita bisa ini lebih ke matematis ya daripada fisika. Karena di sini ada kubus, ukurannya ukurannya tusuknya 5 cm. Kita bayangkan bahwa kubus ini akan mengalami pelebaran. Sampai seperti ini ya. Ini nanti dia melebarnya, dia minta disebut di sini lapisi perak setebal 0,05. Yang kita perlu lakukan adalah mengukur kubus, volume kubus. Kalau misalkan dia 5,05 setebal apa, kita kurangin dengan kubus awal, yaitu 5 pangkat 3. Kita bisa hitung, kalau karena ini diperbolehkan menggunakan kalkulator, maka kita bisa langsung saja menggunakan kalkulator. Hmm, hmm, sebentar. Volumenya adalah kira-kira 3,7-an ya. 3,7 3,7879 ini kira-kira 3 cm kubik tebal ini. Di sini disebutkan bahwa densitas perak 10,5 gram kali cm persegi cm kubik. Maka gramnya adalah 10,5 dikali 3,79. Kira-kira 39 ditambah 795 gram. Itu perkiraannya ya. Lalu untuk untuk reaksinya kita gambarkan dulu untuk menentukan soal nomor D. Jika menggunakan arus 10 ampere, berapa lama proses pelapisan tersebut? Nah, prosesnya ini kita perlu gambarkan. Jadi di katoda ada Ag yang menjadi Ag+, ditambah E-, lalu di anoda ada Ag+, ditambah E+, menjadi Ag. Ini sebenarnya kalau dicoret semuanya jadi gimana ya? Nggak ada hasilnya. Karena begitu ya. Di sini sebut bahwa densitas perak 108, gramnya kita cari untuk mencari molnya. Untuk mencari mol ini yang sama dengan M per mR. Kita bulatkan saja ini jadi 40 agar mempermudah proses penghitungan. 40 mR
R40, AR-nya adalah 108, ini bagi 10, ini bagi 4. Kalau kita bagi 4, hasilnya adalah 27, maka ini 10/27. AG-nya 10/27, E-nya juga harusnya 10/27. NE-nya adalah 10/27, maka itu kita I kali T 96.500, 10/27, I-nya adalah, I-nya tidak disebutkan ya. Oh, 10 ampere. 10 ampere, kita cari T 96.500. Kalau kita hitung, maka hasilnya adalah T-nya sebesar 3.574 sekon. Ya, gitu. Jadi ini untuk seperti ini, kalau sedikit tambah saja, kalau misalkan AG-nya di sini adalah AU atau inert ya, CPTAU, maka dia tidak akan bereaksi, dia nggak mungkin, ini nggak mungkin seperti ini. Maka kita bisa taruh saja apapun, atau anodenya taruh saja apapun, tapi larutannya harus yang CPTAU, karena tidak mungkin AG ini jadi, tidak mungkin dia bereaksi seperti ini. Yang bagian ini tidak mungkin terjadi untuk inert. Oke, jadi seperti itu saja presentasi saya. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan saya.